Sebenarnya saya nggak enak, Bunga. Karena warung sekecil ini harus ada pegawai. Karena kamu sedang memerlukan pekerjaan, mau nggak mau saya harus mengerjakan kamu. Tapi sayangnya gajinya saya nggak bisa gaji besar, Bunga. Ya Allah, Bu. Segini juga Bunga udah alhamdulillah. Bunga masih bisa dikasih pekerjaan yang halal. Insya Allah, Bunga jadi bisa bayar kontrakan dan Bunga bisa menabung. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya udah, mulai besok kamu boleh bekerja di sini. Iya. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Iya, semoga berkah. Alhamdulillah ya, Bunga. Iya, Bu. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum Bunga. Waalaikumsalam, Mas Dimas. Bunga, aku ada kabar gembira buat kamu. Aku dapat bonus dari perusahaan. Alhamdulillah. Ya Allah, Mas. Bunga juga punya kabar gembira buat Mas. Alhamdulillah, sekarang Bunga udah keterima kerja. Di warung sih, Mas. Cuman ya alhamdulillah lah. Bisa buat tabungan Bunga ke depannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya. Udah kalau gitu, aku kerja lagi ya. Kamu baik-baik di sana. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunga, sini kamu, kemana kamu? Apa-apaan sih? Jangan ganggu istri saya dong, Bu. Maaf, ibu pikir dia anak ibu. Makanya, Bu, pakai mata kalau lihat. Ini bukan anak ibu. Dasar nggak waras. Was kamu. Bangun, bangun, bangun. Ngapain kamu tidur di sini? Ini tempat saya. Maaf, saya kedinginan. Saya numpang tidur di sini. Enggak. Cari tempat lain. Pergi sana. Pergi. Pergi. Main tidur aja kamu. Pergi. Sadaqallahul azim. Ya Allah, tunjukkanlah hamba jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang selalu Engkau ridhoi. Semoga hamba bisa selalu menjadi orang yang ikhlas ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Dimas. Ada apa Mas Dimas sampai nyusulin Bunga ke warung? Bunga, aku sama Ibu sudah persiapan pernikahan kita. Yang bener, Mas. Iya. Kalau gitu sekarang kamu ketemu sama Ibu ya. Kalau gitu Bunga izin dulu sama Bu Haji ya, Mas ya? Iya, silakan. Sebentar ya, Mas. Iya. Bunga, aku sama Ibu sudah siapkan rencana pernikahan kita. Bener, Mas Dimas. Iya bener, alhamdulillah. Seolah berkah. Oh iya, sekarang aku sudah diangkat jadi pegawai tetap. Alhamdulillah ya, Mas. Nggak ada usaha yang sia-sia di mata Allah. Memang ujian dari Allah menginginkan kita untuk bersabar dan terus berdoa. Bu, mungkin dengan kesabaran itu kita akan selalu berjuang untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bunga, ibu tahu berat keputusan kamu untuk meninggalkan ibu kamu. Apalagi kabur begitu saja tidaklah mudah. Tapi Bu, Bunga memang udah nggak bisa tinggal sama ibu lagi. Bunga takut nanti ibu jadi manfaatin laki-laki lain untuk mendapatkan mahar. Ya, Bunga, kamu mohon ampunan sama Allah. Dan doakan ibu kamu. Semoga ibu kamu baik-baik aja. Iya Mas, insya Allah.
Bau banget ini makanan. Aku lapar, aku harus makan. Astagfirullahaladzim, Mas Dimas itu ibu, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu. Bu. Bu, ibu bangun. Ya Bu. Allah, Ibu. Astagfirullahaladzim. Anak durhaka kamu. Kamu udah buat hidup ibu seperti ini. Bu, ibu sabar, Bu. Ibu istighfar. Kamu udah ngancurin semua mimpi-mimpi ibu. Ibu benci sama kamu. Aduh. Ibu istighfar, Bu. Bunga mau menikah sama Mas Dimas, Bu. Bunga minta restu dari ibu. Kamu mau nikah sama si miskin ini? Gak! Bu, tapi Mas Dimas ini insya Allah udah punya pekerjaan yang bagus kok, Bu. Bagus kalau gitu. Kalau gitu, kamu harus kasih ibu 100 juta. Yang ibu minta untuk mahar waktu itu. 100 juta, ya. Bu, Dimas minta maaf, Bu. Uangnya udah Dimas pakai buat DP rumah, Bu. Buat tinggal sama Bunga nanti. Ibu nggak mau tahu urusan itu. Pokoknya kamu harus kasih mahar buat ibu 100 juta. Ibu mau uang itu. Bu, kalian harus kasih ibu uang itu. Ibu, astagfirullahaladzim, Bu, istighfar, Bu. Ibu kapan sadarnya sih, Bu? Kenapa yang ada di otak ibu itu cuma uang mahar sih, Bu? Pokoknya kalau kalian nggak mau kasih, ibu nggak akan ngerestuin pernikahan kalian berdua. Ibu nggak mau ngerestuin. Ibu mau uang itu. Ibu mau pergi sekarang. Ibu kan sakit. Ibu kita ke rumah sakit ya, Bu ya. Nggak, ibu nggak mau. Ibu mau yang mahal. Bu, kita ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Oh, Mas. Bunga, kamu sabar ya. Biar kamu tenang. Kita ketemu Umi ya. Tapi Mas, dia itu ibu kandung aku, Mas. Iya, aku tahu dia ibu kandung kamu. Tapi kamu lihat kan, dia nggak mau dengerin apa kata kamu. Aku itu nggak tega ngeliat ibu kayak gini, Mas. Aku nggak tega ngeliat ibu kesakitan kayak gitu. Aku harus nolongin ibu, Mas. Kita ketemu Umi ya. Biar kamu juga lebih tenang. Kita cari solusi ke Umi ya untuk ibu. Nanti aku bantu cari ya. Ya. Ayo, kalau gitu. Pada zaman Rasulullah itu ada satu riwayat, ada seorang anak gadis ngadu melapor kepada baginda Rasul. Kata tuh anak gadis bilang, "Ya Rasulullah, saya ini dinikahkan oleh bapak saya dengan keponakannya." Berarti misanan. Dan misanan itu boleh loh nikah, karena memang misanan itu atau sepupu itu bukan mahram. Yang mana tujuannya, kata si anak gadis nih, saya dinikahkan dengan ponakan ayah saya itu untuk meringankan beban ekonomi. Kalau bahasa kita mah biar dapat bagian. Rupanya ini si ponakan orang kaya. Terus kata anak gadis ini bilang, "Bagaimana ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Itu urusanmu, aku serahkan kepadamu." Tapi ingat, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "La tungkahul ayyimu hatta tustakmaro wa la tungkahul bikru hatta tustakdana." Artinya, la tungkahul ayyimu, tidak sah menikahkan seorang janda hatta tustakmaro, sehingga janda ini dimintain pendapat dulu. Bagaimana nak kalau seandainya kamu saya nikahkan dengan si Anu begitu? Itu namanya minta pendapat. Wala tungkahul bikru, dan juga
seorang gadis tidak boleh dinikahkan hatta tusta'dana, sehingga anak gadis itu dimintain izin. Terus sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasul, bagaimana caranya minta izin terhadap anak yang masih gadis? Nih kayak misalnya anak Umi Aisyah. Umi tanyain bagaimana kalau misalnya menikahkan anak perawan izinnya? Rasulullah menjawab, izinnya anak gadis antas kuta, kalau dia itu diem berarti dia oke. Kalau dia itu diem berarti dia mau. Nah, dari hadis tersebut bisa kita ambil pembelajaran bahwasanya orang tua kagak boleh semena-mena menikahkan anaknya tanpa izin dari anaknya. Sebab pernikahan itu harus ada saling ridho. Pernikahan itu harus ada saling mencintai. Pernikahan itu harus ada saling menyayangi. Dan bisa batal loh pernikahan kalau si anak itu kagak mau. Besok kami akan menikah. Ya, semoga Umi dan Aisyah berkenan buat menemani Bunga. Dan besok menikahnya dengan wali hakim, Umi. Aku gak punya rumah lagi. Aku gak mau kemana. Aku beko banget. Harusnya aku biarin aja si Dimas kasih aku uang 50 juta. Aku gak perlu paksa dia kasih aku 100 juta. Beko banget. Saya terima nikah dan kawinnya Bunga binti Sopri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan sebesar 15 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Tidak sah. Pernikahan ini tidak sah. Ibu. Ibu, tolong jangan ganggu pernikahan ini, Bu. Ya, Bu, jangan, Bu. Jangan, Bu. Ini ibu saya. Ibu sadar, Ibu istighfar, Bu. Mana mahar kamu? Mahar kamu kasih buat ibu, mahar kamu buat ibu, kasih buat ibu. Mana maharnya, mana? Tolong jangan ganggu pernikahan ini, Bu. Bukan, dia bukan anak aku. Dia anak durhaka. Saya mau pergi. Lepasin. Bu. Bunga. Bu. Ibu. Bunga, kamu kenapa sayang? Mas, firasat Bunga nggak enak, Mas. Bunga takut terjadi apa-apa sama Ibu. Sayang, kamu tenang ya. Mungkin kamu lagi banyak pikiran. Yaudah istirahat ya. Yuk kita masuk yuk sayang. Mas Dimas, maaf Mas. Ini Ibu Desi. Ibu Desi kenapa? Ada apa-apa dengan ibu saya? Ibu Desi meninggal dunia, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang. Mas, Ibu, Mas, ya Allah. Kamu sabar ya sayang. Ya Allah, Ibu. Doain ibu ya. Ibu, Mas, ya Allah, Ibu. Ibu. Bu, kenapa Ibu ninggalin Bunga secepat ini, Bu? Kita doain ibu ya. Biar tenang di sana. Masya Allah, Mas. Neng Bunga, ikhlaskan ibumu nak. Mudah-mudahan ibumu diterima di sisi Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Hanya doa yang bisa kita panjatkan. Sebab pada saat manusia itu sudah dipanggil oleh Allah, yang kita bawa cuma 3 perkara sayang. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Apabila manusia itu sudah dipanggil oleh Allah, yang kita bawa cuma 3, Neng. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa daripada anak yang soleh. Insya Allah, Umi. Insya Allah, amin. Bunga, ayo kita pulang. Ya, Mas. Neng Bunga,
Ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Nanti kalau Neng punya keturunan, jangan sampai ya nak mempermainkan mahar. Jangan hanya karena harta doang. Kemudian Neng gelap mata. Sebab apa? Yang kita bawa cuma ilmu, iman dan amal. Harta nggak kita bawa ke akhirat, sayang. Iya Umi, insya Allah. Bunga, insya Allah aku akan terus membahagiakan kamu. Insya Allah Bunga akan ikhlas nerima ini semua. Dan terima kasih banyak Mas buat semuanya. Sama-sama. Ayo kita pulang. Umi, terima kasih Umi sekali lagi.